di antara batu-batu granit raksasa dan laut biru yang tampak tenang di Belitung, tersimpan kisah yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga pesisir. Saat matahari terbenam dan langit berubah jingga keunguan, para orang tua kerap berbisik tentang sebuah sumur tua yang tersembunyi di balik semak dekat pantai sepi, tempat yang dipercaya sebagai gerbang perjanjian bagi mereka yang menginginkan kekayaan instan. Konon, sumur itu tidak memiliki dasar yang terlihat dan pada malam tertentu, airnya memantulkan bayangan yang bukan milik siapapun yang berdiri di hadapannya. Ritual pesugihan di Belitung harus dijalani dengan tirakat selama 44 hari. Calon pelaku diwajibkan berpuasa mutih setiap Senin dan Kamis. Tidak boleh berkata kasar, serta setiap malam menyalakan lilin putih sambil membaca doa-doa lama yang diwariskan turun-temurun. Ia juga harus membawa segenggam pasir pantai dan air laut untuk disimpan di bawah bantal selama masa tirakat, sebagai simbol ikatan dengan penjaga gaib laut dan batu. Pada malam puncak biasanya saat bulan purnama menggantung besar di atas laut, ia datang sendiri ke sumur tua itu dengan membawa sesaji berupa nasi kuning, telur ayam kampung, kemenyan, dan kain hitam. Di tepi sumur yang sunyi, diiringi debur ombak yang terasa seperti napas panjang makhluk tak terlihat. Ia menyebutkan permintaannya: tambang timah yang lancar, usaha wisata yang selalu ramai, atau hasil laut yang tak pernah kosong. Banyak cerita beredar tentang mereka yang berhasil. Seorang pengusaha tambang kecil yang hampir bangkrut tiba-tiba mendapatkan ladang timah yang kaya. Batu-batu yang sebelumnya tampak biasa saja berubah menjadi sumber keuntungan besar. Uangnya mengalir deras, rumahnya megah, dan namanya dikenal di seluruh kampung. Namun, setiap bulan ia harus datang ke pantai sebelum fajar dan melemparkan sekantung koin ke laut tanpa boleh menghitungnya kembali. Suatu kali, karena merasa rugi, ia menghitung dan mengambil sebagian koin itu. Sejak saat itu, mesin-mesinnya sering rusak tanpa sebab. Dan di malam hari, ia mendengar suara gemerincing koin dari arah laut meski pantai sedang sepi. Ada pula seorang pemilik penginapan kecil yang ingin usahanya maju. Setelah menjalani ritual, tamu berdatangan tanpa henti, bahkan di musim sepi. Namun ia memiliki satu pantangan: tak boleh menolak tamu yang datang larut malam. Suatu malam, seorang pria berpakaian basah dan berpasir berdiri di depan pintu, meminta kamar meski semua kamar sudah penuh. Karena takut, ia menolak. Keesokan harinya, beberapa tamu membatalkan pesanan secara misterius. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara langkah berpasir di lorong penginapannya. Padahal tak ada siapapun. Yang paling memilukan adalah kisah seorang nelayan tua yang hanya ingin hidupnya cukup untuk membiayai cucunya sekolah. Setelah ritual selesai, jaringnya selalu penuh ikan besar. Bahkan saat laut tampak tak bersahabat, namun ia dilarang mengeluh tentang beratnya hidup atau laut yang keras. Suatu hari, dalam kelelahan, ia berteriak marah pada ombak. Malamnya, ia bermimpi berdiri di atas batu granit raksasa dengan bayangan tinggi tanpa wajah di belakangnya. Sejak saat itu, tangkapannya berkurang drastis, dan ia merasa selalu diawasi saat melaut sendirian. Pesugihan di Belitung selalu datang dengan janji yang memikat kekayaan cepat, usaha lancar, hidup yang tampak gemilang. Namun, setiap janji memiliki ikatan yang tak terlihat. Mereka yang menikmati hasilnya seringkali kehilangan ketenangan. Hidup dalam was-was, takut melanggar pantangan sekecil apapun. Karena di antara batu granit yang kokoh dan laut yang tampak tenang, ada sesuatu yang mengingat setiap kata yang pernah diucapkan di tepi sumur tua itu. Dan pada akhirnya, orang-orang tua hanya berkata pelan, laut memberi, tapi juga menagih. Kekayaan mungkin datang deras seperti ombak pasang,
Tetapi bila diperoleh dari perjanjian sunyi, ia bisa surut sewaktu-waktu, meninggalkan pasir kosong dan jejak langkah yang tak pernah benar-benar hilang.